Yang terjadi adalah para pertapa yang ada di gua istana ini itu sampai di depan rumahku. Padahal aku tidak memberi alamat, juga tidak memberi nomor telepon. Aku hanya bilang bahwa namaku ini, aku tinggal di Denpasar. Denpasar itu luas. Tapi mereka sanggup dan bisa menemukanku tepat. Jadi mereka itu rombongan itu waktu itu berapa orang ya, 3 atau 4 orang ya. Kan mereka jalan kaki dari Alas Porowo sampai ke Denpasar, sampai depan rumah itu jalan kaki mereka. Karena mereka waktu itu memang katanya itu memang belum boleh naik kendaraan umum, jadi kemana-mana itu jalan kaki gitu. Mereka itu tepat bisa menemukan tempatku gitu, tempat tinggalku. Nah, aku kan nanya ya dan gitu. Aku tanya, dari mana kalian tahu alamatku? Nah, mereka menyebutnya itu sinyal. Sinyalnya Bopo ini bisa kami kenali, sehingga kami tinggal mengikuti sinyal ini aja. Sinyal yang terkuat itulah kami berhenti gitu. Mereka menjelaskannya seperti itu gitu. Dan itu kejadian yang bagi itu unik gitu loh. Unik. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Setelah bersama yang guru ini, aku kan melakukan perjalanan keluar. Nah, aku ketemu mistikus lagi. Waktu itu di Blitar. Sampai di kota Blitar. Ya, wilayah Blitar. Nah, waktu itu aku sampai itu senja. Senja, nggih. Senja ketika itu aku istirahat di bawah pohon mangga. Seingatku ya, di bawah pohon mangga. Lalu aku duduk santai-santai di bawah pohon mangga dan aku merasa waktu itu sendirian karena aku tidak melihat siapapun ya. Waktu itu sudah senja, gitu. Senja itu maksudnya mulai menjelang gelap lah gitu, menjelang gelap. Tiba-tiba di sebelah kananku itu ada suara. Aku tidak tahu kapan ada sosok ini datangnya, kapan aku tidak tahu, tapi tiba-tiba itu sudah muncul orang dan memanggil namaku, tepat namaku. Aku menengok ke kanan dan itu sudah ada sosok seorang manusia. Ia melihat, aku melihatnya manusia, jelas manusia gitu. Cuman aku tidak tahu kapan datangnya gitu loh. Aku tidak tahu kapan datangnya. Lah, aku menyapa, oh, nggih Mbah gitu, karena orangnya memang tak anggap ya sudah mbah-mbah lah gitu ya. Kemudian tidak lama kemudian di sebelah kiriku ada suara lagi memanggil namaku juga dan aku terkejut kapan orang ini datang gitu loh. Orang ini datang. Bedanya dua sosok ini adalah kayak yang sebelah kanan ini tadi orangnya tinggi besar, agak tinggi dan agak besar badannya. Sementara yang sebelah ini kecil, pendek dan kecil, hitam. Sementara yang ini tadi putih. Orangnya berkulitnya putih gitu loh. Berpakaian rapi, kalau ini berpakaian agak lusuh gitu loh. Lalu beliau mengajakku pergi ke suatu rumah, lalu di situ aku semacam dipertontonkan semacam kayak apa ya, lontar-lontar kuno ya, tulisan-tulisan kuno atau dokumen-dokumen kuno dibuka lalu disimpan kembali. Setelah aku mengatakan apakah kamu memahami nggih ya, gitu. Terus ditutup lagi, lalu beliau memintaku untuk melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Dan aku pun melanjutkan perjalanan gitu. Jadi ini adalah kisahku bersama, sekali lagi ya, ini kisahku dengan para mistikus ya. Nah, dari situ aku menuju ke Jogja. Menuju ke Jogja ya. Menuju ke Jogja. Sampai di Jogja itu jamnya itu ya menjelang maghrib juga, senja lah gitu, senja. Lalu di sana aku dipertemukan dengan sebuah komunitas spiritual ya. Sebuah komunitas spiritual. Nah, komunitas spiritual ini itu ada maha gurunya atau gurunya gitu loh ya. Lah gurunya ini ketika aku bertemu dengan komunitas ini dan aku dibawa ke rumah komunitas ini, gurunya ini sudah meninggal setahun sebelumnya. Jadi aku tidak bertemu dengan gurunya ini gitu loh. Tetapi ketika aku tadi bertemu dengan salah satu anggota komunitas ini ya di jalan, lalu dibawa ke rumah itu, lalu di sana itu sudah
menunggu banyak orang, kurang lebih ya 50 orang ada, 50-an orang itu ada gitu loh. Dan mereka laki perempuan, usianya ya mungkin 30 tahun ke atas lah, antara 40 ke atas lah gitu ya. Ya aku menyebutnya antara dewasa sampai tua gitu loh. Nah uniknya kenapa aku dibawa ke situ, uniknya itu begini, bahwa mereka bercerita, beberapa katakanlah tokoh-tokoh dari komunitas ini tadi ya, itu bercerita bahwa sebelum gurunya itu meninggal, itu gurunya ini berpesan, tidak lama lagi akan ada anak muda, kalian akan menemukannya di jalan, dia sedang tersenyum sendirian. Nanti kalian akan menemukannya, dan ketika kalian bertemu dengan pemuda ini, nah, kalian nanti akan mengenalinya, kalian akan ingat ucapanku ini gitu lah. Dan ketika kalian ketemu anak ini, maka ikutilah anak ini, karena anak ini nanti, anak muda inilah yang nanti akan menjadi begini dan begini. Mohon maaf ya, aku tidak bisa mengungkapkannya itu apa gitu. Tapi guru ini berpesan kepada warganya, pada murid-muridnya, siswanya, bahwa ikuti anak muda ini, karena anak muda ini nanti akan jadi ini dan begini gitu loh. Mohon maaf ya, aku tidak bisa mengatakannya gitu. Dan waktu itu aku sempat protes ya mungkin saja anak muda itu bukan diriku. Mungkin saja anak muda itu bukan diriku, karena anak muda kan di Jogja itu banyak gitu loh. Anak muda itu kan banyak. Tetapi tiba-tiba itu ada telepon berdering. Telepon biasa, bukan HP ya, telepon biasa itu, telepon rumah. Tiba-tiba telepon berdering ketika terjadi perdebatan antara aku dengan para tokoh ini tadi gitu loh, disaksikan siswa yang lain. Aku mengatakan mungkin saja itu yang diramalkan atau yang disampaikan di pesan itu bukan diriku ini gitu loh. Nah, sementara mereka meyakini itu diriku, karena simbah yang menemukanku itu yakin tentang diriku gitu loh, karena beliau mengingat pesan gurunya itu tadi. Nah ketika terjadi perdebatan tadi, tiba-tiba telepon itu berdering, diangkat. Yang mengejutkan adalah yang menelpon itu adalah gurunya yang telah meninggal 1 tahun itu tadi, dan mengatakan kepada para siswanya bahwa anak muda yang aku ramalkan, yang aku pesankan pada kalian itu ya ini orangnya gitu. Ya akhirnya aku terdiam. Akhirnya aku tidak bisa membantah lagi, aku terdiam. Dan akhirnya aku bersama komunitas itu beberapa waktu lah di Jogja itu ya. Di Jogja gitu loh. Dan kejadian seperti ini pula hikmahnya adalah begini, bahwa seperti yang aku bilang tadi, kejadian seperti ini bukan monopoli diriku. Panjenengan semua ketika telah mengenali tujuan kelahiran, tujuan hidup, kalian akan dipertemukan dengan situasi-situasi kondisional seperti ini gitu loh. Pasti itu, pasti. Wujudnya aja yang beda, karena mungkin setiap orang kan tujuan hidupnya beda. Tujuannya sama tapi perjalanannya beda, perannya itu beda gitu. Jadi hanya beda peran saja, sehingga mungkin perjalanan itu jadi beda gitu aja. Tapi wujud-wujud kejadian yang mungkin ajaib, yang mungkin unik, yang mungkin aneh, atau katakanlah apapun sebutannya bertemu para mistikus ini, itu panjenengan semua pasti pernah mengalaminya. Semua orang pernah mengalaminya gitu loh. Ya, dalam konteks ini aku bicara tentang perjalanan hidup dan tujuan kelahiran peran kehidupan ya, ini perlu tak tegaskan itu. Nah itu seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu aku juga melanjutkan perjalanan kembali yang akhirnya aku juga dipertemukan dengan para mistikus para mistikus yang aneh-aneh dan unik gitu ya. Aku jujur
tidak berani atau mungkin tidak boleh menceritakan secara vulgar semuanya. Cuman yang aku perlu tegaskan bahwa pertemuan dengan para mistikus ini tidak hanya monopoli diriku. Panjenengan semua mungkin pernah mengalami atau mengalami kejadian keganjilan, keunikan, keanehan atau mungkin keajaiban. Semua orang pernah mengalaminya. Jadi seperti itu, nggih. Mari kita merenung bersama. Mari kita hayati kejadian apa yang kita alami itu bersama. Bahwa keunikan ini itu dimiliki oleh semua orang. Kita hanya perlu mengkajinya lebih dalam. Makna apa di dalam setiap peristiwa keganjilan, keunikan, keajaiban atau pertemuan dengan para mistikus itu tadi, itu ada makna apa? Kenali itu, pahami itu. Atau mungkin juga di antara para mistikus atau keajaiban keganjilan yang jenengan alami itu adalah bagian dari tuntunan buat panjenengan untuk menemukan guru panjenengan, penuntun hidup panjenengan. Jadi ini mohon dipahami ya, mohon dipahami itu. Kemudian aku juga sempat melakukan perjalanan waktu itu ke Bali. Aku sempat hidup di Bali kan lama. Nah, salah satu kejadian yang unik itu begini. Ketika selama aku di Bali, salah satunya itu begini. Aku tuh mendapatkan petunjuk untuk pergi ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di Banyuwangi. Alas Purwo di Banyuwangi. Nah, videoku tentang aku pas ke Alas Purwo juga sudah ada di channel ini, ya. Monggo dipirsani. Aku pernah mendapatkan petunjuk waktu itu masih di Bali. Aku tinggal di Bali. Mendapatkan petunjuk untuk ke Alas Purwo. Aku lalu melakukan perjalanan ke sana. Nah, karena aku tidak tahu jalannya, makanya aku di tengah perjalanan itu aku dipertemukan dengan orang. Waktu aku masuk kota Banyuwangi itu, waktu itu aku naik sepeda motor sendirian. Aku naik sepeda motor sendirian dari Bali ke Banyuwangi itu aku naik sepeda motor sendirian. Sampai di kota Banyuwangi ya, sampai kota Banyuwangi itu aku dipertemukan dengan orang asli Banyuwangi, lalu aku diantar sampai ke lokasi Alas Purwo, dan aku menginap semalam di Goa Istana, Ternyata meskipun itu di tengah hutan dan gua itu, ternyata banyak orang yang di sana. Mereka itu gimana ya? Ya banyak yang rambutnya tuh kayak gimbal gitu. Karena mungkin saking lamanya ada di lokasi seperti itu, ya. Aku nginap semalam bersama mereka, bercengkerama, berdiskusi, berdialog. Mereka rambutnya panjang-panjang, ada yang sudah 3 tahun di situ, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun di situ gitu loh. Kami akrab, berdialog, sampai akhirnya paginya aku pamit. Sebelumnya aku sempat memberi cenderamata atau meminta mereka untuk membeli perlengkapan untuk mereka hidup lah, ya, di sana. Nah terus aku pamit. Nah waktu itu cuman kenalan nama sama aku tinggal di Bali gitu aja, di Denpasar gitu aja. Nah kira-kira seminggu kemudian ketika aku sudah sampai di Bali, ya, di Denpasar, seminggu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para pertapa yang ada di Gua Istana ini itu sampai di depan rumahku. Padahal aku tidak memberi alamat, juga tidak memberi nomor telepon. Aku hanya bilang bahwa namaku ini, aku tinggal di Denpasar. Denpasar itu luas. Tak anggap kota besar gitu loh. Tapi mereka sanggup dan bisa menemukanku tepat. Jadi mereka itu rombongan itu waktu itu berapa orang ya, 3 atau 4 orang ya itu.
itu rombongan mereka jalan kaki dari Alas Porowo sampai ke Denpasar sampai depan rumah itu jalan kaki mereka, karena mereka waktu itu memang katanya itu memang belum boleh naik kendaraan umum, jadi kemana-mana itu jalan kaki gitu. Nah mereka itu tepat bisa menemukan tempatku gitu loh. Tempat tinggalku. Nah, aku kan nanya heran gitu. Aku tanya dari mana kalian tahu alamatku. Nah, mereka menyebutnya itu sinyal. Sinyalnya Bopo ini bisa kami kenali, sehingga kami tinggal mengikuti sinyal ini aja. Sinyal yang terkuat itulah kami berhenti gitu. Itu saja sih. Mereka menjelaskannya seperti itu gitu. Dan itu kejadian yang bagi itu unik gitu loh. Unik, ya ajaib bagiku karena aku tidak bisa seperti itu gitu loh. Jadi kami hanya berkenalan semalam, ngobrol semalam aja. Paginya aku balik. Lalu aku hanya bilang namaku dan aku tinggal di Denpasar. Tapi mereka mampu, seminggu kemudian mereka datang ke rumahku. Dan tanpa aku berikan alamat, tanpa nomor telepon itu tetap sampai di depan rumah. Mereka waktu itu mungkin sekitar 10 harian di rumahku, menginap di rumahku. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi gitu. Kepada para musafir yang para pertapa di Gua Istana Banyuwangi Alas Porong ya. Jika jenengan melihat video ini, halo, di mana kalian sekarang? Kapan-kapan ketemu lagi ya. Aku di Pati sekarang tinggal ya. Aku di Pati sekarang tinggal gitu. Nah, itu adalah salah satu kejadian unik yang bagiku itu memang ya ajaib gitu. Bagiku itu ajaib gitu. Dan banyak lagi keajaiban yang selama perjalanan hidupku. Mungkin next time atau lain kali di next video nanti akan aku lanjutkan ya. Mungkin bisa saja kebersamaanku dengan para guru, para mistikus selama di Bali, atau kejadian mistik selama di Bali. Nanti aku akan ceritakan di video selanjutnya kalau memang memungkinkan dan dapat izin. Dapat izin ya. Matur nuwun nggih, sekali lagi kejadian ini bukan hanya monopoli diriku. Semua orang mengalami ini. Dan aku hanya memberikan sudut pandang bahwa pengalaman apapun itu, jika panjenengan mulai memang bertujuan untuk mengenali hidup panjenengan, mengenali peran panjenengan, tujuan kelahiran panjenengan pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Alam pasti akan menuntun panjenengan. Semustahil apapun sepertinya, seajaib apapun sepertinya, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Jika sampean telah menemukan atau sudah berpikir untuk menemukan tujuan hidup, tujuan kelahiran, dan mengenali peran panjenengan, maka alam akan menuntun panjenengan untuk itu. Sekali lagi, itulah tujuan terjadinya keajaiban, tujuan terjadinya dipertemukan dengan para mistikus. Sekali lagi, menurutku nggih niki, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.